Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film olahraga India bercerita tentang kisah nyata milik Mahavir Singh Phogat. Film ini diperankan diantaranya oleh Aamir Khan, Sakshi Tanwar, dan Fatima Sanasai. Film dengan menceritakan tentang kisah nyata kehidupan pegulat profesional asal India. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dalam adegan adu gulat antara Mahavir Singh Phogat yang diperankan oleh Aamir Khan bersama rekan kerjanya. Tepat di dalam tempat kerjanya, Mahavir telah menunjukkan kemahirannya dalam adu gulat. Scene juga memperlihatkan segala aktivitas Mahavir tentang dunia pergulatan untuknya. Rasa cintanya dengan olahraga gulat membuat Mahavir tidak dapat melupakan masa lalunya menjadi seorang pegulat yang hebat. Namun semua itu hanya tinggal cerita. Seorang petinju amatir tersebut terpaksa menyerah dan melepaskan mimpinya sebagai pegulat demi mendapatkan pekerjaan yang layak. Rasa penyesalannya karena belum mampu memberikan medali emas untuk negaranya India dalam bidang gulat membuat Mahavir bertekad bahwa kelak ia ingin memiliki anak laki-laki. Kemudian anak laki-lakinya yang akan mewujudkan mimpinya itu. Tetapi istrinya yaitu Daya Shobha Kaur yang diperankan oleh Sakshi Tanwar melahirkan anak perempuan setelah perjuangannya untuk mendapatkan anak laki-laki. Dengan terpaksa Mahavir menerima kehadirannya. Ia memberi nama dengan Geeta Phogat yang diperankan oleh Zaira Wasim. Dalam kehamilan berikutnya harapan Mahavir masih ada. Tetapi Daya kembali melahirkan anak perempuan lagi. Dengan rasa kecewanya ia menerima anak perempuan untuk keduanya. Mahavir memberinya nama dengan Babita Komari yang diperankan oleh Suhani Bhatnagar. Dan setelah kedua anak perempuannya, Mahavir masih saja menginginkan kehadiran anak laki-laki. Tetapi istrinya melahirkan anak perempuan lagi, baik itu anak ketiga maupun anak keempatnya. Akhirnya Mahavir menyerah. Ia mengubur impiannya mengimpikan anak laki-laki agar bisa menjadi pegulat. Semua kenangan tentang kemenangannya di dunia gulat ia singkirkan dari dinding di rumahnya. Dalam scene ini memperlihatkan kesibukan anak-anak perempuannya dalam pengurus pekerjaan rumah tangga. Hari-hari Mahavir berlalu begitu saja tanpa lagi memimpikan anak laki-laki dan gulatnya. Bahkan ketika teman satu kantornya mengajak menonton pertandingan gulat, Mahavir menolaknya. Ia justru mengambil waktu untuk jalan-jalan dengan kedua anak gadisnya. Setelah semua yang ia lupakan, pada keesokan harinya ketika Mahavir baru saja pulang dari tempat kerjanya, Daya memanggilnya, memperlihatkan laki-laki muda dengan luka di seluruh wajahnya bersama orang tuanya, sedang berada di dalam rumah Mahavir. Pada saat inilah keajaiban mendatangi Mahavir. Geeta dan Babita yang membuat ulah dengan memukul anak laki-laki tersebut hingga babak belur. Setelah mengetahuinya, Mahavir tidak memarahi ulah keduanya. Ia justru bertanya kepada mereka bagaimana dapat melakukan semua itu kepada anak yang lebih kuat. Geeta yang merupakan anak pertama menjelaskan rinciannya, dibantu oleh Babita. Pada saat itulah mimpi dan harapannya kembali bersinar. Mahavir telah menyadari bahwa dua anaknya itu memiliki potensi untuk menjadi seorang pegulat. Setelah kejadian siang itu, Mahavir kembali membicarakan keinginannya mendapatkan medali emas kepada Daya istrinya. Ia pun memberitahukan istrinya bahwa ia akan menjadikan Geeta dan Babita seorang pegulat. Atas segala kekhawatirannya kepada anak gadisnya, ia membujuk Mahavir untuk kembali memikirkan keputusannya. Dan terakhir, jawaban Mahavir atas kerisauan istrinya adalah bahwa ia ingin mencobanya dalam 1 tahun saja. Mahavir memulainya dengan memberikan kesempatan terakhir kedua anaknya untuk menikmati jajan pedas asam manis. Kemudian Mahavir memberitahukan rencananya bahwa mereka akan dijadikan seorang pegulat. Mahavir pun mulai memberikan pelatihan gulat kepada dua anaknya. Metode yang dilakukannya sangatlah keras, termasuk latihan rutin yang melelahkan. Tepat setiap jam 5 pagi, Geeta dan Babita harus bangun untuk melakukan latihan fisik. Demi untuk mempermudah latihan mereka, Mahavir membuatkan celana pendek untuk keduanya. Mahavir juga membuat tempat latihan gulat sendiri di tanahnya. Ia mulai melatih gerakannya, sampai pada akhirnya Geeta dan Babita berlatih gulat dengan lawan tanding sepupu laki-laki mereka bernama Omkar. Dengan sikap pelatih, Mahavir mendidik kedua anaknya dengan sangat keras. Beberapa kali Geeta harus menahan rasa sakit tubuhnya yang terlempar ke tanah setelah bergulat melawan Omkar. Mahavir juga menambahkan energi mereka melalui daging ayam untuk dikonsumsinya. Setelah semua yang dilakukan Mahavir dengan kedua gadisnya, ia telah menjadi buah bibir para tetangganya. Namun Mahavir tidak memperdulikannya. Ia hanya ingin menjadikan putri yang hebat untuk keduanya.
Dan pada malam inilah setelah keduanya merasa lelah untuk berlatih gulat, Geta dan Babita mencari alasan agar mereka tidak berlatih gulat lagi. Mereka mengeluh kepada Mahafir jika rambutnya rusak karena bergulat. Rupanya alasan tersebut tidak membuat Mahafir mengikuti keinginan Geta dan Babita. Mahafir justru memotong rambut Geta dan Babita seperti anak laki-laki. Semua orang makin menertawakan keberadaan mereka dengan rambutnya yang pendek. Merasa kesal dengan ayahnya, Geta dan Babita merencanakan sesuatu untuk berhenti dari gulat dengan melakukan kejahilan yang mereka lakukan, seperti mengubah jam alarm, merusak lampu yang ada di tempat pelatihan, kemudian alasan cedera. Hingga suatu malam, Geta dan Babita menghadiri pernikahan teman mereka bernama Sunita yang dijodohkan oleh keluarga mereka. Saat di kediaman Sunita, ketika mereka sedang bersenang-senang dengan Omkar dan tamu lainnya, mereka terkejut dengan kehadiran ayahnya yang emosi dengan memukul Omkar yang membuat Geta dan Babita terkejut. Geta dan Babita lalu curhat dengan teman mereka atas semua yang ayahnya lakukan padanya. Setelah mendengar semuanya, Sunita justru merasa iri dengan mereka yang mempunyai seorang ayah yang peduli dengan masa depannya. Sedangkan Sunita dijodohkan oleh orang tuanya. Ia hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang hanya bekerja melayani suami dengan memasak dan menyapu saja. Rupanya hal ini membuat Geta dan Babita berubah pikiran, dan mereka kembali bersemangat berlatih di keesokan harinya. Mulanya Mahafir mengira ia tak lagi dapat meneruskan latihannya, namun ternyata sebaliknya. Geta dan Babita memperlihatkan keseriusannya dalam berlatih. Hingga saat dalam pelatihan gulat, Geta dapat mengalahkan sepupunya yaitu Omkar. Setelah kemenangannya, keesokan harinya Mahafir langsung membawa Geta dan Babita ke Rohtak untuk mengikuti kejuaraan gulat dengan melawan pegulat laki-laki. Sesampainya di sana, mulanya mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti turnamen sebab Geta dan Babita adalah anak perempuan. Namun setelah dipikir ulang, karena pertarungan yang tidak lazim antara petarung gulat wanita melawan laki-laki akan mendatangkan penonton yang banyak sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan besar, maka Geta pun diizinkan mengikuti kompetisi gulat ini. Di hari pertandingan pertamanya, Geta memilih pegulat yang kuat. Di dalam pertandingan pertamanya, dia sanggup mengimbangi pegulat laki-laki tangguh walau akhirnya Geta harus kalah. Namun Geta tidak menyerah setelah kekalahannya tersebut. Geta maupun Babita terus giat berlatih. Kekalahannya ternyata membuat Geta tidak dapat tidur nyenyak. Kemudian ia datang menghampiri Mahafir dan bertanya tentang pertandingan berikutnya. Mahafir tersenyum kepadanya. Pertandingan demi pertandingan telah kita lewati. Dalam pertarungan gulatnya, kita mampu mengalahkan semua pegulat laki-laki. Setiap kemenangan yang diraih, Mahafir menempelkan satu lembar rupenya di dalam album. Prestasi yang dia raih membuat Geta mewakili sekolahnya untuk mengikuti kompetisi gulat junior. Mengetahui Geta akan mengikuti kompetisi gulat, Mahafir mencoba mengajukan proposal untuk membeli perlengkapannya. Namun hal itu ternyata ditolaknya. Dengan terpaksa, Mahafir mengumpulkan beberapa matras pribadinya untuk dijadikan latihan. Mahafir mengajarkan dasar-dasar peraturan gulat dan cara mendapatkan poin dalam permainan gulat profesional. Geta memulai kejuaraan regional junior dengan memperoleh medali emas hingga dia sanggup menjadi juara tingkat nasional. Sampai dengan dia tumbuh dewasa tetap menjadi seorang pemenang. Namun sampai di titik ini, impian Mahafir masih belum terwujud. Ia sangat memimpikan untuk mendapatkan emas untuk negaranya. Geta yang diperankan oleh Fatimah Sanasai yang kini tumbuh dewasa dan menjadi juara nasional meminta izin kepada ayahnya untuk tinggal di Patiana Camp para atlet, di mana tempat tersebut Geta berlatih dengan pelatih yang sudah ditunjuk oleh asosiasi. Mahafir tidak bisa melatih Geta lagi. Di Akademi Olahraga Nasional, Geta berlatih di bawah asuhan Pramod Kadam yang diperankan oleh Girish Kulkarni. Selama di kamp pelatihan, Geta tidak mendapatkan pelatihan yang cukup ketat seperti yang diterima oleh ayahnya. Di sana, Geta memperoleh banyak teman dan mulai melanggar kedisiplinan yang diberikan ayahnya. Dia sering menonton TV, makan makanan yang tidak sehat, dan menumbuhkan rambutnya. Pelatihnya yang baru memberikan metode yang jauh berbeda dari ayahnya. Dan Geta menganggap metode pelatihannya itu lebih baik dari metode ayahnya yang sudah ketinggalan zaman. Hari terus berlalu, Geta pun kembali pulang ke rumahnya. Saat pulang ke rumah, Geta ingin membuktikan bahwa dia bisa bertanding dengan baik tanpa teknik yang diajarkan ayahnya. Ia juga mengajarkan teknik barunya kepada Babita. Mahafir yang melihat teknik tersebut meminta Geta untuk menunjukkan kepadanya. Tetapi Geta tidak dapat menunjukkannya dengan baik sehingga membuat ayahnya marah. Hal ini membuat pertandingan yang sengit antara Geta dan ayahnya.
Namun karena faktor usia membuat Mahfir akhirnya terkalahkan dan membuat Geta makin merasa benar. Babita mengingatkan kakaknya agar tidak sombong dan tidak melupakan teknik dari ayahnya. Karena berkat didikan ayahnya mereka dapat menjadi seperti sekarang. Setelah kejadian siang itu, Geta kembali berkemas dan kembali ke Patiana Camp dalam keadaan hati yang tidak baik-baik saja. Begitu pula dengan Babita dan ayahnya. Mahfir mulai dirasakan dengan semua perubahan pada diri Geta. Sedangkan di sana Geta terus menjalani perlombaannya tanpa ada beban kesalahan dalam hatinya. Kini pesawat telah membawanya dalam kejuaraan internasional di Australia. Di sana Geta bertarung melawan pegulat tangguh asal Australia bernama Angela Watson. Sementara di waktu yang sama di kejuaraan turnamen New Delhi, Babita juga sedang bertanding. Di Australia Geta harus menerima kekalahan, sementara di New Delhi Babita berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan nasional. Babita yang kini menjadi juara nasional mengikuti jejak Geta untuk berlatih di Akademi Olahraga Nasional. Geta menyambut kehadiran adiknya Babita. Di suatu malam saat melihat Geta sedang menghiasi kukunya setelah kekalahannya dalam perlombaan internasional. Babita yang tidak melihat keresahan dalam diri Geta seperti dulu lagi membuat Babita berterus terang kepada Geta kalau kini ia memang sudah banyak berubah. Tapi Geta tetap mengabaikan apa yang diucapkan oleh Babita. Dalam kejuaraan gulat di Moskow, Geta kembali menelan kekalahan. Bahkan hal ini terus berlanjut di dalam kejuaraan internasional lainnya, seperti saat di Jakarta dan di Istanbul. Geta mulai menyesali sifat sombongnya. Ia menelpon ayahnya sambil menangis. Kemudian dia pun kembali memotong rambutnya yang mulai panjang menjadi pendek seperti dulu lagi. Di dalam kejuaraan Commonwealth Games yang akan berlangsung di India, Geta diminta oleh pelatihnya Pramod Kadam untuk menurunkan berat badannya menjadi 51 kg agar dia tidak bertanding di kelas 55 kg untuk mempermudah Geta memperoleh medali emas. Geta menelpon ayahnya atas kejadian ini, tetapi Mahfir melarangnya untuk menurunkan berat badan Geta. Lalu Mahfir dan Omkar pergi menuju Patiana untuk tinggal di sana agar dia dapat melatih Geta dan Babita. Setiap jam 5 pagi, Geta dan Babita berlatih dengan ayahnya secara diam-diam, kemudian jam 7 pagi berlatih di kamp pelatihan. Aktivitas ini terus berlangsung hingga diketahui oleh teman mereka yang melihatnya, kemudian melaporkannya pada pelatih mereka, Pramod Kadam. Pramod kemudian melaporkannya ke asosiasi agar Geta dan Babita diberhentikan. Mahfir yang mendengar kabar ini langsung berhambur menemui pihak asosiasi dan memohon agar mempertimbangkan Geta dan Babita terus berlatih. Di depan asosiasi inilah Mahfir mengakui atas kesalahan yang sebenarnya berada dalam dirinya. Mahfir mengatakannya jika ia teramat ingin anaknya mendapatkan medali emas untuk negaranya. Sebuah perjanjian dibuat oleh Mahfir setelah dari asosiasi memberikan kesempatan lagi. Ia berjanji tidak datang ke institusi untuk melatih kedua anaknya. Namun Mahfir tetap membantu anaknya. Setelah mendapatkan rekaman pertandingan di mana saat Geta kalah, Mahfir mempelajarinya secara detail. Bersama Omkar mereka menyewa sebuah ruang bioskop kecil. Seusainya dari sana, Mahfir memberitahukan letak kesalahan anaknya itu melalui telepon. Mahfir kembali memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Metode gulat yang diberitahukan ayahnya berbalikan dengan metode yang diajarkan pelatihnya. Kini Geta mulai fokus dalam pelatihannya. Setelah memenangkan di kejuaraan ujian nasional di Pattalia, akhirnya Geta mengikuti kejuaraan Commonwealth Games di kelas 55 kg. Upacara pembukaan Commonwealth Games untuk pertandingan persemakmuran dimulai. Tepatnya ada 72 negara yang berpartisipasi. Dalam kejuaraan Commonwealth Games, di pertandingan awal dia bertemu Melissa Anderson asal Wales. Dalam pertandingan ini, pada babak pertama Geta harus tertinggal skor. Namun usahanya terus ia bangkitkan untuk memenangkan pertandingan pertamanya. Geta berhasil mengejar skor pada babak kedua. Kini mereka dalam skor yang sama. Pada babak ketiga setelah perjuangannya, Geta berhasil meraih kemenangannya. Geta telah masuk dalam semifinal. Di pertandingan berikutnya, Geta bertemu dengan lawan tangguh asal Nigeria bernama Naomi yang sudah memiliki 2 medali emas. Dengan segala pertahanan yang diajarkan Mahfir, Geta mampu bertahan. Walau pertahanannya sempat terbobol oleh lawan, Geta kalah skor. Ia masih terus menggunakan pertahanannya. Pada ronde kedua, Geta berhasil mencetak skor 3-0. Di pertengahan permainannya, pelatih mengingatkan Geta untuk bermain seperti yang diajarkannya. Namun Geta tidak memperdulikannya. Waktu tersisa 12 detik, skor masih 0 di antara keduanya hingga di detik terakhir. Kemudian juri mengeluarkan pakutan, yaitu pegulat yang menang lemparan bisa memilih pegangan.
Dengan keputusan merah milik Naomi, biru milik Geta. Setelah koin terlempar, jatuh pada sisi merah. Artinya Naomi memiliki kesempatan besar untuk memenangkannya. Ia dapat memilih bagian mana yang akan ia pegang. Mahathir dan Babita terlihat panik. Setelah pada posisi yang Naomi pilih, Geta mulai bersiap dengan apa yang akan ia lakukan setelah suara fluid terdengar. Geta berhasil membalikkan serangannya. Geta kembali memenangkan pada kejuaraan semifinal. Kini Geta kembali bersiap untuk masuk dalam final. Pertandingan berikutnya ia bertemu kembali dengan Angelia Watson yang pernah mengalahkannya. Dalam sesi wawancaranya, pelatih Geta merasa kecewa padanya. Geta menyebutkan jasa ayahnya dalam kemenangannya di setiap lomba. Dan karena itu di partai final, Mahathir tidak bisa menyaksikan Geta bertanding. Sebab Mahathir dikunci di dalam gudang oleh seseorang atas perintah Pramod Kadam. Hal ini membuat Geta yang mencari keberadaannya merasa cemas. Pertandingan terakhir dimulai. Pada babak pertama, setelah bertahan dengan serangan lawan yang agresif, Geta berhasil unggul dengan skor 5-1. Mahathir yang berada di dalam ruangan terus berusaha keluar namun tidak berhasil. Mahathir mulai putus asa. Pertandingan babak kedua dimulai. Setelah melewati gulatannya dan pertahanannya, kita harus terkalahkan dengan skor 4, sedang lawan pada skor 6. Pada babak terakhirnya, kita masih saja mencari keberadaan ayahnya. Dari jauh sana, ibu Geta yang menyaksikannya terlihat sangat cemas. Sedangkan sang pelatih lagi-lagi menegur Geta atas kekalahannya pada babak kedua. Masuk pada babak ketiga, skor Geta kalah unggul dengan lawan. Setelah bertahan, Geta hanya berhasil mencuri skor 1. Pihak lawan telah mencetak skor 5. Waktu terus berjalan. Di detik-detik terakhirnya, Geta masih mencari keberadaan Mahathir. Geta teringat pesan ayahnya saat kecil dulu. Ketika mereka berdua diceburkan ke dalam sungai, Mahathir meminta agar Geta dapat berjuang melawan kekalahan pada dirinya. Dengan sekali tarikan nafasnya, Geta mulai mengumpulkan kepercayaan dirinya. Waktu hanya tersisa 22 detik. Geta harus mengejar ketertinggalannya. Sisa waktu yang sangat mustahil bagi tim India untuk memenangkan medali emas. Geta harus mencetak poin 4 lagi. Warga India telah menaruh harapan besar padanya. Pada detik inilah, setelah suara fluid terdengar ketika Angelia mengulur waktunya, Geta mulai fokus mencari cara untuk memenangkannya. Tepat saat tersisa 9 detik berharganya, ia teringat pesan ayahnya untuk mengelabui lawan. Pada saat itulah Geta berhasil mencuri gerakan lawan. Ia mengambil langkah yang fantastis, gerakan bulat yang akan menghantarkannya pada skor tertinggi. Fluid panjang terdengar, petanda berakhirnya perlombaan. Pada akhirnya Geta memenangkan pertandingannya dengan skor 6-5. Ia telah berhasil mengalahkan Angelia Watson. Medali emas jatuh pada negara India. Seluruh warga India yang memenuhi studio bersorak atas kemenangannya. Begitu juga dengan ibu Geta yang sedang menyaksikannya melalui televisi. Geta naik podium pada juara pertama, bendera India berkibar, lagu kebangsaan dilantunkan. Dari ruangan sekapannya, Mahathir mendengar lagu kebangsaan berkumandang, membuatnya menangis bangga sebab hal ini menandakan kalau Geta telah menangkan pertandingan. Tidak lama kemudian, seorang cleaning service tidak sengaja membukakan pintu gudang. Kemudian Mahathir berlari ke dalam pertandingan, tepat di depan wartawan. Saat pelatih ingin menggandengnya karena kemenangannya, pada saat itu Geta yang melihat ayahnya langsung menghampirinya, membuat pelatih Geta kehilangan kesempatan untuk mendapat pujian dari awak media. Geta menyerahkan medali emasnya kepada ayahnya, dan saat itu Mahathir mengatakan kepada Geta, "Aku bangga padamu," lalu memeluk Geta maupun Babita. Geta telah berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi pegulat wanita pertama dari India yang memperoleh emas. Dan cerita pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.